Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anies Baswedan bertambah populer di mata rakyat? Sebenarnya di balik blundernya barisan Prabowo, anak buahnya Prabowo, barisannya Prabowo, menteri-menterinya Prabowo. Kenapa saya katakan Anies Baswedan bertambah populer di mata rakyat sekarang ini? Apakah kawan-kawan tidak melihat Anies Baswedan menjadi rebutan di mana-mana di bulan Ramadan sekarang ini? Memberikan ceramah di masjid-masjid tanpa ada waktu kosong untuk dia, mungkin di rumah. Tidak ada waktu dia lagi untuk di rumah. Kemudian lihat juga di podcast-podcast YouTuber yang besar-besar yang mengulas masalah politika, masalah ekonomika, masalah sosialkah. Anies selalu diundang oleh podcast-podcast bersubscriber raksasa. Lihat aja, perhatikan saja. Kecuali yang tak mengundang mungkin Deddy Kombuzer, Letnan Kolonel yang diangkat oleh Prabowo. Itu tidak nampak sama saya mengundangnya. Yang lain-lain mengundangnya semua. Sebutlah yang terbesar-terbesar selain Deddy Kombuzer. Mereka mengundang Anies Baswedan untuk mengemukakan gagasannya dan mengolah masalah-masalah yang sekarang ini yang menarik. Lantas kenapa mereka sangat tertarik dengan ide-ide Anies Baswedan ini? Karena kalau kita perhatikan, ide Anies Baswedan ini tidak menyinggung kepada pemerintah, walaupun mereka memancing misalnya, seperti Akbar Faisal, Raymond Chin, kemudian macam-macam memancing Anies Baswedan untuk berseberangan dengan pemerintah. Tapi Anies Baswedan tidak menyalahkan pemerintah, kalau memang salah disalahkannya, kalau memang benar dibenarkannya. Seperti revisi Undang-Undang TNI yang banyak didemo mahasiswa dan akademisi yang mempermasalahkan hal itu. Anies Baswedan cuma mengatakan prosedurnya itu, caranya itu secara sembunyi-sembunyi. Membuat undang-undang. Undang-undang itu untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia seluruhnya. TNI dan rakyat akan berpengaruh kepada rakyat. Kenapa disembunyikan? Toh undang-undang itu harus diumumkan juga nanti. Kenapa pembahasannya itu tidak melibatkan partisipasi publik? Karena prosedurnya harus begitu. Jangan maling-maling. Kan itu yang dikatakan Anies Baswedan. Baik atau buruknya itu diserahkan Anies Baswedan kepada pandangan masyarakat. Anggota DPR dengan pemerintah yang bisa membahasnya, yang menentukan itu benar atau tidaknya. Kan jelas di situ Anies Baswedan mengatakan begitu. Padahal dipancing-pancing itu oleh yang lain-lain. Anies Baswedan dengan bijak menerangkan hal itu. Makanya orang jadi suka. Masyarakat jadi bertambah simpati kepada Anies Baswedan. Kepada Anies Baswedan. Ya, kalau ada 3 calon presiden kemarin, Prabowo sudah jadi presiden, mungkin ke podcast dia tidak datang lagi. Tapi sebagai presiden, kalau Anies pun menjadi presiden, pasti diundang, diminta untuk ceramah agama oleh rakyat. Istiqlal misalnya ke masjid yang besar-besar, atau ke daerah-daerah. Prabowo, ada kawan-kawan lihat? Atau Ganjar, adakah kawan-kawan dengar? Tidak kan? Itu menandakan bahwa dukungan kita, sokongan kita kepada Anies Baswedan adalah sokongan yang benar. Kemudian apa di balik blundernya para barisan Prabowo ini, menteri-menterinya khususnya? Coba kita dengar kemarin masalah kabur aja dulu. Pernyataan daripada menteri-menterinya itu. Pada Menteri Wamen Tenaga Kerja ya. Kabur aja, jangan kembali lagi. Pernyataan yang tidak elok. Kemudian ada kepala babi yang dikirim kepada Tempo. Apa kata Hasan Nasbi? Dimasak saja. Dan terakhir, Prabowo memang mengingatkan hal itu di depan menteri-menterinya semua, di depan kabinetnya semua. Berhati-hati berbicara kepada masyarakat. Karena Anda digaji oleh masyarakat 24 jam. Jangan disakiti masyarakat. Kan itu dikatakan Prabowo. Karena menurut Anies Baswedan pun dia menyatakan, seorang yang sudah diangkat menjadi penjabat yang digaji oleh negara, itu melekat kepada dia, pernyataan dia itu adalah pernyataan negara. Harus berhati-hati di situ. Tidak boleh dikatakan dia menyatakan itu secara pribadi. Itu yang dikatakan Anies Baswedan, melekat 24 jam di situ. Dan ada lagi, Letnan Kolonel yang diangkat-angkat begitu, yang menyatakan bahwasanya mahasiswa menerobos ke sidang DPR yang diadakan di hotel. Katanya melanggar hukum. Udah diangkat oleh Prabowo, tapi tak mengerti dia undang-undang, tata caranya. Seharusnya masyarakat itu dilibatkan, bukan memaksa masuk, diundang mereka. Disediakan fasilitas, minum, ngopi di sana untuk mendengarkan pembahasan undang-undang itu. Deddy Kombuzer mengatakan itu melanggar hukum. Aduh, sangat sayang Prabowo mengangkat orang-orang seperti itu. Belum lagi waktu kemarin makan siang gratis dipermasalahkannya. Ingat dia mengatai-ngatai anak SD yang komplain masalah daging yang alot. Belum lagi Gus Miftah. Di balik-balik blunder itu bisa dikatakan begini, karena
kita kan punya guru dulu di sekolah. Anies Baswedan adalah seorang guru juga. Mungkin Prabowo adalah seorang komandan. Komandan itu, kalau prajuritnya banyak yang gugur, misalnya satu peleton dia perintahkan ada 50 orang, banyak yang gugur dibandingkan peleton yang lain, 49 orang gugur, komandan dengan satu orang anak buahnya lagi tinggal di situ, Prabowo dengan anak buahnya, sementara peleton lain cuma 2 yang gugur. Siapa yang salah di situ? Komandannya. Kemudian di tempat yang lain yang satu orang gugur, yang salah prajurit yang gugur. Itu berarti sama juga dengan kalau kita bersekolah. Kalau di sekolah itu diajarkan oleh seorang guru, dari 40 murid, 30 orang tak lulus, itu gurunya yang bodoh itu. Kalau lulus 30 orang, 10 orang yang diajar oleh guru itu tidak naik kelas, artinya guru itu pintar. Kan sederhana. Kalau menteri-menteri Prabowo ini banyak blunder sekarang seperti ini, belum kita hitung yang belakang-belakang seperti Bahlil yang tak lulus di UI yang bermasalah, atau ada yang hidup kemarin itu ada yang kabar-kabarnya ijazah palsu yang ikut dalam barisan Prabowo. Siapa yang salah itu? Karena itulah nama Anies Baswedan melanjung sekarang populer di mata masyarakat. Saya hanya mencoba membagikan kepada kawan-kawan. Terima kasih.